Andita langsung tersenyum ketika melihat mobil Mas Ibnu terparkir di halaman toko, dan aku keluar melambaikan tangan kepadanya. Sedangkan Abraham yang sedang duduk di kursi rotan masih terlihat sibuk memainkan gawainya hingga tidak sempat menyapaku. "Kenapa si Gondrong ada di sini?" dengkus Mas Ibnu sembari menutup pintu. "Lah, ini kan toko punya dia sama temennya. Wajarlah kalau dia main ke sini setiap hari," sahutku sambil membetulkan hijab yang agak sedikit berantakan. "Berarti mulai besok kamu resi dari sini." Mataku membulat mendengar ucapan Mas Ibnu. "Apa? Resin? Gak bisa. Aku gak mau terus-terusan dianggap benalu dan diremehkan. Kan antisipasi jika suatu saat kamu membuangku. Setidaknya aku punya penghasilan. Aku punya anak yang masih butuh biaya," tolakku kesal. "Enak saja mau nyuruh keluar dari pekerjaanku. Aku itu tahu akal busuk kamu, Mas. Jadi maaf, bukannya aku tidak patuh kepada suami, tetapi aku hanya berjaga-jaga saja." "Loh, kamu ngapain masih berada di sini, Mas? Kamu juga kan harus pergi ke kantor. Kamu usir aku?" "Bukannya ngusir, tapi sekarang sudah siang. Coba kamu tengok sekarang jam berapa." Mas Ibnu melirik benda bulat yang melingkar di pergelangan tangannya, lalu kembali menatapku. "Kamu jangan macam-macam sama Bram, Mai," ucapnya lagi sebelum dia masuk ke dalam mobil. "Aku masih punya harga diri, Mas. Jadi gak bakal macam-macam sama laki-laki yang bukan mahramku. Aku akan selalu menjaga marwahku sebagai istri, walaupun memiliki suami yang doyan selingkuh." "Ini, An, buka tokonya." "Maaf ya, Bram. Hari ini aku terlambat. Habis pagi-pagi ada yang ngajakin tempur," aku berujar sambil membanting bokong di kursi rotan. Abraham langsung menoleh dan menatap aneh ke arahku. Memangnya ada yang salah dengan ucapanku? "Lihatinya biasa aja, Mas," tegurku. Abraham segera memalingkan wajah tanpa berkata sepatah kata pun. Sepertinya dia sedang ada masalah, sebab tidak biasanya dia menjadi pendiam seperti ini. "Bram," panggilku. Lagi-lagi dia tidak mau menoleh. "Ada apa? Kamu sedang ada masalah?" Memberanikan diri untuk bertanya. Hening. Laki-laki berhidung mancung itu masih saja serius memainkan gawainya. "Kalau kamu sedang ada masalah, kamu bisa curhat sama aku, Bram." Lagi, hanya suara angin yang berdesir. Apa jangan-jangan tadi Abraham sempat mengungkapkan perasaannya kepada Andita dan ditolak oleh gadis itu? Aku menoleh menatap Andita yang sedang sibuk menatap bunga-bunga, dan langsung dibalas dengan mengangkat kedua bahu oleh wanita berhijab violet tersebut. "Dari datang udah begitu, Bu," kata Andita ketika aku mendekatinya. "Ya sudahlah, abaikan saja. Dia lagi datang bulan kali." "Memangnya laki-laki bisa datang bulan, Bu? Coba kamu tanya sama Bram." Nggak berani saya." Aku mengulum senyum melihat ekspresi Andita yang begitu polos. Sepertinya kalau Abraham berjodoh dengan gadis ini, hidupnya akan terjamin kebahagiaannya. Andita tidak mungkin macam-macam dan pasti akan menjadi istri yang setia. Ponsel di tasku terus saja menjerit-jerit. Ada panggilan masuk dari Lucy, si perempuan ular. "Ada apa? Kok tumben dia menghubungiku tengah hari bolong seperti ini?" "Ada apa, Lus?" tanyaku jutek. "Ibu, Mai, ibu jatuh di kamar mandi," sahutnya panik. "Innalillahi. Terus, sekarang ibu kamu bawa kemana, Lus? Masih di rumah?
Dia pingsan. Buruan, kamu bawa ibu ke rumah sakit, Luz. Takut terjadi apa-apa sama ibu. Yang bayar nanti siapa? Ya Allah, Lucy, bukannya buru-buru bawa ibu ke rumah sakit, malah masih memikirkan siapa yang akan membiayainya. Benar-benar keterlaluan perempuan satu ini. An, saya pulang dulu. Ibu saya jatuh di kamar mandi. Aku berucap sambil menyambar tas yang tergeletak di atas meja dan gegas keluar mencari taksi. Ada apa, Mai? Abraham menghampiriku. Ibu jatuh. Aku harus pulang, jawabku seraya menyeka air mata. Aku antar. Dia mengambil kunci mobil dan lekas menyuruhku masuk ke dalam mobil. Luz, buruan bawa ibu ke rumah sakit. Takut ibu kenapa-napa. Sen, ular keket. Centang 2 dan langsung berubah warna biru. Itu tandanya Lucy sudah membaca pesanku. Semoga saja dia segera membawa ibu ke rumah sakit, supaya ibu lekas mendapat pertolongan dari para medis. Karena tidak yakin, aku menghubungi Mbak Tina tetanggaku dan Bang Ali, Satpam Komplek, untuk melihat keadaan ibu. Untung saja Mbak Tina sedang ada di rumah dan sedang libur membuat brownies. Jadi dia bisa langsung pergi ke rumahku dan menengok keadaan ibu. Aku segera ke rumah sakit. Kasih Medika ya, Mbak. Nanti Mbak langsung OTW ke rumah sakit saja, kata Mbak Tina membuatku sedikit lega. Abraham memutar arah kendaraan roda 4-nya menuju rumah sakit. Dia juga terlihat khawatir, karena biar bagaimanapun ibu itu sahabat ibunya Abraham dan sudah mengenal dia sejak Abraham masih bayi. Lucy sedang duduk di kursi panjang rumah sakit sambil memainkan ponselnya dan memotret cincin berlian yang ia dapat dari suamiku. Dasar tidak ada akhlak. Bisa-bisanya dia malah bersuah foto saat keadaan ibu sedang seperti ini. Bagaimana keadaan ibu, Luz? Tanyaku panik. Mana aku tahu. Memangnya aku dokter? Tanya sendiri sana sama perawat. Jangan sama aku, sahutku, sambil terus memotret dirinya sendiri. Astagfirullahalazim. Kalau saja tidak sedang berada di rumah sakit, sudah kujambak rambut emasnya itu. Akan tetapi, aku masih punya adab. Aku tidak mau membuat keributan di tempat umum, apalagi rumah sakit seperti ini. Seorang dokter berwajah cantik keluar dari ruangan pemeriksaan dengan wajah murung. Aku segera menghampirinya dan menanyakan keadaan ibu. Maaf, Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Bu Hafsah. Tapi karena pembuluh darah dalam otaknya pecah, Bu Hafsah tidak bisa kami selamatkan. Apalagi tadi keluarga pasien sedikit terlambat membawa ibu Anda ke rumah sakit. Ditambah lagi ibu Hafsah memiliki riwayat darah tinggi serta stroke. Ibu yang sabar ya. Mungkin Allah lebih sayang kepada Bu Hafsah. Dokter bermata sipit itu menepuk-nepuk pundakku. Lututku mendadak lemas mendengar kabar tersebut. Aku tidak percaya kalau ibu sudah pergi meninggalkanku untuk selamanya. Sekian.